Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 7 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTOK edisi terakhir. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Sebelum saya mulai, malam ini ada informasi spesial buat Anda yang menunggu-nunggu ada kapan ada promo PTR aja ya. Kemarin kan promonya trade vesting dan sebagainya. Nah, ya, malam ini ya ini eksklusif karena belum dipublish di Telegram, di Instagram ataupun di Facebook YEF. Jadi khusus penonton YEF Talk yang dapat informasi ini lebih awal, karena biasanya paket 3 bulan atau 12 bulan ini biasanya langsung ya habis ya dalam 1, 2 atau 3 jam. Jadi silahkan apabila Anda ingin bergabung dengan layanan private trading room PTR ya, PTR only, silahkan manfaatkan penawaran special trade in May ya, di mulai tanggal 7 sampai 10 ya. Dan ini masing-masing paket ya, masing-masing paket ini 3+1 ini adalah Anda join 3 bulan, bayar 3 bulan tapi dapat 4 bulan, ini bonus 1 bulan, dan 6 bulan dapat 2 bulan, 12 bulan dapat 4 bulan atau total 16 bulan ya ini ya. Jadi ini khusus untuk 5 member per paket ya, per paket. Jadi paket 3 bulan plus 1 bulan ini cuma untuk 5 member aja, jadi sangat terbatas, dan ini tersedia sampai dengan 10 Mei. Dan beberapa sudah waiting list sejak beberapa minggu yang lalu. Kemarin yang gak mau ikut trade vesting, maunya yang promo PTR aja, ya mungkin segera diproses ya, karena biasanya admin akan menghubungi lebih awal. Mungkin beberapa Bapak Ibu penonton YEF Talk juga sudah melakukan waiting list sejak beberapa minggu yang lalu ya. Jadi silakan manfaatkan ini sebaik mungkin karena ini sangat terbatas ya. Oke, kita langsung mulai dari IHSG. Karena ini hari Minggu ya, kita akan melihat bagaimana stock call minggu ini. Judulnya untuk stock call mungkin Bapak Ibu sudah baca tadi sore, IHSG berpotensi membentuk higher low di 6.700-an sebelum lanjut uptrend. Jadi ini adalah lanjutan dari stock call edisi 30 April yang mungkin sudah dibaca, Bapak Ibu sudah membacanya juga, bahwa minggu lalu perdagangan sebelumnya IHSG itu berpotensi retest atau bahasa lainnya adalah turun koreksi menguji support 6.810 sampai dengan 6.700. Ini ada support 1 dan support 2 ya. Dan saat ini support 1 6.810 sudah ditembus, di sini ada gap, dan di bawah sini 6.700 juga terdapat sebuah support gap. Sehingga kemungkinan ya, ini bukan sesuatu yang pasti, kemungkinan IHSG apabila skenario uptrendnya ini berlanjut atau berpotensi kembali ke atas 7.000 ya, harusnya titik reboundnya adalah di 6.700 ini, karena di sini kebetulan berada support gap. Ya ini ada area ya sedikit di bawah 6.700, itu juga ada gap di 6.600 ini ya, 6.692, sehingga mungkin ada sedikit out sedikit di bawah 6.700, kemudian mungkin ada reboundnya di situ ya. Jadi ya kita masih berpikir positif terkait indeks ini. Koreksinya ini masih bersifat retest. Untuk yang namanya tren naik itu tidak ujuk-ujuk naik ya, tentu saja melewati beberapa proses ya, salah satunya membentuk sebuah higher low, dimana kalau sudah terbentuk higher low kita bisa menarik trend line naiknya. Nah ini saat ini kan belum ya, kita akan lihat seperti apa nanti, apakah sesuai dengan perkiraan ini atau tidak. Yang jelas ya, apapun kondisi indeks ya, peluang pasti akan tetap ada saham yang naik ya, tetap ada saham yang berpotensi memberikan kita profit kalau kita bisa dan tahu ya bagaimana tradingnya ya. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi banyak yang bertanya, oh bulan Mei ini susah sekali tradingnya. Ini ya, kita kasih tahu, ini adalah total trading yang sudah kita realisasikan atau kita sudah tahu hasilnya. Jadi ada beberapa saham yang saat ini masih floating ya, belum kita sell, dan ini total yang minggu ini kita IHSG seminggu kemarin ya itu turun 1,8% ya. Ini candle merah ini ya. Ini satu minggu ya, 1,8%, dan PTR justru plus 1,6%. Ya artinya kinerja trading kita tidak selalu terdampak oleh penurunan indeks. Kalau kita tahu caranya. Caranya seperti apa? Cari saham-saham yang berpotensi mengalami kenaikan ketika indeks tidak naik ya, sama ya. Dan ketika Anda salah
ya namanya indeks turun, ya potensi untuk Anda salah beli atau salah trading itu hal yang biasa, hal yang wajar terjadi. Tidak mungkin ya trader itu tidak mengalami salah trading. Ya makanya kita harus menerapkan strategi manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada ilmunya dan itu bukan hal yang memalukan. Cut loss itu bukan hal yang, itu adalah bagian dari strategi ini ya. Ini contoh ya. Ini yang profit dan ini yang loss ya. Jadi ini real. Kalau Anda join PTR, Anda bisa tahu bagaimana tradingnya ya. Nah, ini ya. Jadi kita transaksi sekitar mungkin lebih dari 10 karena kita sedikit lebih agresif dibandingkan bulan kemarin. Jadi kita tradingnya agak rame di bulan Mei ini karena memang marketnya memungkinkan dan banyak saham-saham yang memang menarik untuk ditradingkan. Ya, sehingga transaksinya bulan Mei kemungkinan akan jauh lebih besar transaksinya dibandingkan bulan April ataupun bulan Maret ya. Nah, ini ya kita lihat dari transaksi kita. Anda lihat di sini fokus di persentase ini ya, realisasinya ya. Di sini kita lihat realisasinya. Ya. Nih ya. Di sini ada profit 13%, 11%, 6%, 5%. Loss-nya 0,0%, 3,2%, 4,9%, 5,2%. Jadi Anda lihat di sini ya, lebih banyak profit, persentase profitnya dibandingkan persentase loss-nya. Ya, berarti Anda harusnya secara total, secara keseluruhan Anda harusnya plus ya. Dengan strategi alokasi ada strateginya, alokasinya berapa PV dan sebagainya itu ya. Jadi loss itu adalah hal yang wajar, apalagi marketnya lagi turun. Anda melakukan cut loss itu adalah bagian dari strategi, bukan yang di luar sana. Cut loss itu adalah sebuah hal yang bodoh, bukan. Orang ya dimanapun, di dunia manapun, investor sekalipun ya itu ada yang namanya manajemen risiko. Kalau nggak di manage risiko itu akan terjadilah yang namanya jiwasraya, nyangkut di saham A, B, C. Dan menyebabkan kerugian negara dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, salah beli kemudian dibiarkan. Namanya salah beli itu hal yang wajar, tapi kita harus segera proteksi. Kita harus mengamankan, namanya cut loss itu adalah memotong kerugian ya. Ketika kita memotong kerugian atau cut loss, kita kan tidak stop di situ aja, kita trading lagi ya, kita trading lagi dan berusaha untuk profit sehingga loss yang tadi ya ketutup dan kita dapat profit. Ini buktinya. Dan ini kita sudah lakukan. Ini banyak pemula-pemula yang kalau sering cut loss saya nggak mau lah. Kalau Anda masih sering cut loss, berarti Anda aware dengan risiko ya, dan Anda menjalankan strategi. Kalau di luar sana mungkin saya nggak pernah cut loss tapi isinya nyangkut semua. Nah, Anda pilih nyangkut atau cut loss 1 sampai dengan 5% seperti ini. Ya kalau kita fair ya, namanya ada profit ya pasti ada loss-nya ya, namanya ada potensi keuntungan ya pasti akan ada risikonya, dan kita harus menerima itu konsekuensi di market, di mana kita adalah orang biasa bukan price maker ya kita harus menerima itu adalah salah satu bagian dari trading dan investasi ya. Jadi kalau nggak mau loss nggak usah di market ya, nggak usah di market gitu ya. Jadi tantangan kita adalah memanage loss itu agar tidak menghabisi kita itu ya. Jadi bulan Mei, bulan April sama semuanya ya. Kita harus bisa memanage loss itu sekecil mungkin. Jangan sampai ya loss itu lebih besar dibandingkan profitnya ya. Itu ya. Jadi ini sedikit edukasi karena saya mendapatkan banyak member baru. Itu tuh belum paham ini ya. Ini sangat berbahaya kalau Anda nggak ngerti. Cut loss itu diartikan sebuah kita sudah melakukan kebodohan. Bukan. Cut loss itu justru bagian dari strategi. Ya. Bagian dari strategi untuk mengamankan account Anda, untuk mengamankan posisi-posisi Anda agar Anda tetap bisa trading di saham-saham yang lain. Ingat itu ya. Kalau Anda sudah nyangkut, Anda nggak mau cut loss, ya udah ya. Sampai kapan nggak tahu, sampai saham itu ya mungkin semakin turun, bisa saja delisting dan sebagainya, karena ya semua bisa terjadi di market ya. Makanya dari itu kita harus membatasi, oke? Kita tidak bisa mengenolkan resiko ya. Secanggih apapun sistem yang Anda gunakan, sehebat apapun Anda cara memprediksi, tetap risiko itu tidak bisa zero
ya, resiko tetap ada dan Anda harus manage itu supaya tidak menghabisi Anda gitu ya. Jadi ini edukasi buat pemula-pemula yang ya ada yang sudah 2 tahun 3 tahun pun yang nggak ngerti beginian kan, karena ya itu tadi ya, di luar sana yang dibilangin, yang diceritakan hanya profit, tidak pernah mengedukasi yang namanya cara memanage risiko itu, karena risiko itu ada dan ternyata tidak mungkin Anda menghindari itu ya, seperti itu ya. Sekalipun Anda mau metodologi apa, mau swing trade, mau scalping, mau investasi jangka panjang, mau trend following, semua tetap akan terpapar yang namanya risk, ketidakpastian market. Market sifatnya dinamis ya, yang Anda lihat sekarang begini, besok belum tentu begitu. Ya, ini ya. Jadi ini harus dipahami betul. Kalau Anda, ya ini advice saya ya. Jadi kalau Anda mungkin masih belum paham juga, ya monggo Anda, pemahaman yang Anda percaya yakini silahkan Anda jalankan. Ini yang Anda mau mendengarkan kami, ya monggo. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini Anda anggap saja ini adalah opini saya ya. Jadi kalau Anda mungkin punya pandangan yang lain ya nggak masalah ya. Ini saya bicara seperti ini karena saya mempelajari beberapa konsultasi saya itu kalau hari Sabtu Minggu membaca konsultasi yang sudah terjawab oleh advisor, apa aja kira-kira yang menjadi masalah saat ini, dan kira-kira apa saham-saham yang sekarang ini banyak dikonsultasikan dan kenapa saham tersebut dikonsultasikan. Itu juga sebagai masukan juga untuk materi-materi di F-Talk. Kalau ada yang tanya berhubungan itu, kita akan bahas itu. Ini kita nggak mau membahas terlalu jauh, yang jelas ya, di bulan Mei, bulan April, bulan Januari, bulan Desember, risk akan tetap ada ya, profit juga akan tetap ada ya. Jadi tinggal kita bisa apa tidak, itu aja ya. Oke, jadi ini sedikit mungkin membuka para yang masih belajar, para pemula-pemula yang mungkin baru menekuni atau belajar, itu adalah bagian proses ya, bahwa di market itu tidak semudah yang dibicarakan orang-orang sana yang bilang profit 600%, profit 1000% ya, tanpa membicarakan sedikit pun yang namanya kesalahan ya. Ini yang nggak boleh ya. Harusnya seorang influencer, seorang advisor seperti kami, tugasnya adalah menjelaskan bahwa risk itu adalah nyata dan ada, tidak bisa dizerokan ya. Oke. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG ya, kembali ke pembahasan IHSG. Jadi potensinya adalah membentuk higher low ini ya, dan apabila berhasil dia membentuk higher low di 6.700, berarti skenario uptrend ke atas 6.700 atau kembali menguji level psikologis 7.000 itu masih memungkinkan gitu ya. Dan ini ada satu saham yang sangat menarik juga, karena saham ini terlihat koreksi beberapa bulan terakhir sejak bulan Februari dan bulan akhir April sampai dengan bulan ini, awal bulan Mei ini terlihat mulai melanjutkan uptrend ya. Ini koreksi dan uptrend lanjut, dan potensi upside-nya sekitar 8 sampai dengan 27%, dan itu sangat menarik untuk diperhatikan ya. Gitu. Jadi apabila Anda sudah join PTR, Anda bisa melihat itu ya. Sorry ini ya. Ini ya. Saya ulangi ini. Sorry, saya revisi ya. Ini adalah stock call minggu ini ya, potensi membentuk higher low. Kemudian ini adalah salah satu saham yang berpotensi cukup menarik karena ini uptrendnya cukup bagus ya, cukup bagus. Dan ini berpotensi memiliki upside ya, ada upside 18 sampai dengan 51%. Ini ekstensi dengan risk yang bisa Anda proteksi itu 6,9%. Anda bisa proteksi sesuai dengan profil Anda, tapi secara teknikal ini 6,9%. Kalau Anda beli di harga terakhir, kalau semoga besok ada turun sedikit biar kita bisa beli di PTR ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan IHSG. Jadi minggu ini kemungkinan harusnya sudah mencapai target turunnya di 6.700 dan membentuk higher low. Dan semoga rebound, semoga ya, harapan tentu saja ini harapan, bukan sebuah kepastian. Kita bahas saham yang pertama. Tolong bahas saham TAYS untuk invest jangka panjang. Kayaknya ini saham murah dibandingkan dengan saham sejenisnya dan saham sudah turun banyak dari IPO. Tolong segi teknikalnya kapan waktu? Wah, ini tentu saja pertanyaan yang mohon maaf YF tidak bisa menjawab kapannya. Hari
Ya apa, tanggal berapa? Mohon maaf, Yev tidak bisa menjawabnya. Nah, kita coba ini kan mau invest. Semoga ada datanya ya. Nah, di apa namanya? Jangan-jangan nggak layak gitu kan. Nah, di sini nggak ada datanya. Jadi kita no comment, sekali lagi Yev hanya bisa bilang ini like atau tidak kalau ada datanya di TradingView, karena di TradingView nggak ada ya no comment ya. Itu secara fundamental. Secara teknikal ini downtrend, dan ya namanya downtrend ya masih bisa turun lebih dalam gitu ya. Kalau saya mungkin invest fundamentalnya layak dulu, kemudian kita akan mencari momentum kapan dia mulai uptrend, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ya. Saran dong 5 saham terbaik untuk jangka panjang. Mohon maaf, di Yeftok ya. Di Yeftok tidak boleh, tidak etis merekomendasikan sebuah saham, karena di Yeftok ini hanya membahas saham yang diminta untuk dibahas. Kenapa? Karena Yev tidak memiliki kepentingan atau pengen pom-pom atau pengen menaikkan sebuah saham. Tidak, karena kita hanya ingin menjawab mungkin ada yang tidak bisa join member dan pengen konsultasi ya. Kalau merekomendasikan, karena rekomendasi investasi apalagi itu tanggung jawab jangka panjang ya. Kita harus memfollow up terus sampai dengan jangka panjang ya. Itu adalah tidak sembarangan gitu ya. Kita harus mengkaji saham apa dan kenapa saham tersebut gitu ya. Jadi nggak mohon maaf, kita tidak bisa jawab itu juga. Minta view-nya GJTL, enaknya masuk di harga berapa? Ada gap up soalnya di 690. Apakah tunggu tutup gap-nya dulu atau gap-nya ini untuk sementara nggak ditutup dulu untuk swing trade? Swing trade berarti tidak perlu uptrend ya, bisa downtrend selama upside-nya masih menarik. Ya, GCTL ini upside-nya masih menarik atau tidak gitu ya, karena saham ini kan gap up gitu ya. Dan swing-nya ini sudah berjalan sejak dia break MA60, ingat ya. Break MA60 dia langsung lompat ya. Nah, swing-nya ini masih menarik atau tidak? Kita coba akan lihat. Pertama, ini kan resistance terdekatnya di 990 ya. Kalau yang namanya gap ya probabilitasnya ditutup, tidak pasti, tidak selalu, tapi probabilitasnya tinggi untuk ditutup. Nah, dengan potensi upside di area terdekat ya, area terdekat ini kita harus lihat berapa potensi upside dan berapa downside-nya untuk worth it atau tidak gitu ya. Nah, kita anggap risk terdekatnya adalah gap ini, dia turun ke gap dulu. Karena ini juga kebetulan adalah support ya. Nah, ini berapa persen ya? Ini weekly, kita pakai daily ya. Nah, ini 17 masih ada potensi upside 17 sampai dengan 31% ya, itu upside-nya. Kemudian downside-nya itu 8,8%. Kalau kita lihat dari secara perbandingan upside dan downside masih menarik. Ya, jadi mungkin kalau Anda mau masuk di harga saat ini sampai dengan support gap bisa. Ya. Jadi ini masih sekitar 9%, 8% ya. Ini kalau saya zoom lebih ternyata masih 9% atau 10%. Ya, kalau ke upside terdekatnya 17% tetap lebih besar upside-nya dibandingkan downside-nya, sehingga kalau pertanyaan adalah gap-nya ini akan ditutup dulu sebelum naik ke sini atau tidak, kemungkinan gap-nya ini baru akan ditutup setelah dia naik ke sini. Kemungkinan loh ya. Karena apa? Di sini ada upper shadow. Ya, meskipun ini candle-nya nggak bagus, tapi 3 candle setelah itu masih menyatakan ini adalah netral. Netral artinya apa? Sellernya belum cukup kuat untuk membawa dia turun. Sehingga mungkin buying power-nya menunggu market. Ya, buying power-nya muncul lagi menunggu market yang bagus. Karena apa? Untuk menaikkan harga saham yang lebih tinggi, tentu saja ya, kalau tidak didukung dengan market yang bagus, cost yang dikeluarkan akan lebih besar. Karena mereka akan bermain cenderung lebih sepi, atau bisa dikatakan kalau market bagus kan kepercayaan market itu akan lebih bagus, otomatis orang antusiasmenya lebih tinggi, partisipasi publik lebih besar. Ya, cost yang dikeluarkan menurut pengalaman kami dulu ya, ketika kita memanage sebuah saham ya, tentu saja itu cost-nya akan lebih besar kalau marketnya lagi nggak mendukung. Kalau market mendukung, cost akan lebih kecil ya. Sehingga kalau kita lihat marketnya berpotensi rebound, mungkin
gap ini akan ditutup setelah nanti dia membentuk sebuah peak atau sebuah higher high, karena ini terakhir dia membentuk higher high di sini ya, berarti ya harusnya naik dulu dan nanti akan ada koreksi. Karakteristik dari saham GJTL sendiri memang ini agresif sekali ya, jadi gap ini kemungkinan akan ditutup setelah membentuk sebuah peak ya. Oke, seperti itu kira-kira, semoga mencerahkan. Tolong dibahas Java untuk swing, apakah sudah bisa masuk? Untuk swing ya. Untuk swing saat ini Java sedang swing ya. Swingnya ini sedang berjalan di dalam tren turunnya. Ini tren turunnya ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita trading swing di saham downtrend, ya saya anggap semua harus, memang di saham apapun memang harus ekstra disiplin ya. Terkhusus untuk saham yang dalam kondisi downtrend seperti apa? Seperti Java, seperti Goto, seperti Waskita. Bayangkan kalau Anda swing, dia bisa naik, tapi kalau Anda nggak disiplin kemudian breakdown support seperti Java ini, ya Anda akan dibawa semakin turun ya. Nah, potensi swingnya ya saat ini itu berapa? Ini ya, ini kita kalau kita trading itu kan seperti bisnis. Kita harus menghitung potensi upside-nya itu atau potensi profit-nya itu lebih besar atau lebih kecil, apalagi downtrend nih ya. Nah, ini potensi upside ke 0,3 atau target pullback kenaikan di dalam tren turun terdekat itu 5,7%. Jadi ya kalau Anda mau profit kurang dari 5%, ini mungkin bisa Anda coba dengan risk juga sekitar 6%-an. Jadi kalau saya disuruh milih sekarang ini, saya akan memilih saham ini ya, saham yang ada di Stockholm minggu ini. Kenapa? Pertama di uptrend ya, kemudian potensi upside-nya lebih besar ya. Jadi kalau kita swing itu seperti investasi juga, kita akan dihadapkan beberapa pilihan mana yang prioritas. Kalau saya pastinya memprioritaskan saham uptrend. Kenapa? Karena saya tahu ya, tidak semua orang yang mengikuti PTR itu disiplin orangnya ya. Kalau direkomendasikan saham downtrend, kita khawatirkan harusnya stop loss, tidak di stop loss, makin turun ya. Maka dari itu, dan menurut saya tidak ada salahnya kita memprioritaskan untuk swing pun di saham yang sedang kondisi uptrend. Jadi untuk Java ini secara upside menurut saya kurang ya, kemudian memang kondisinya downtrend, jadi nggak rekomen untuk saat ini, sekalipun dia masih memiliki potensi naik mungkin 5% dari harga terakhir ya. Seperti itu. Kalau misalkan dia membentuk bottom, ini hal yang berbeda ya, karena ini belum membentuk bottom ya. Dia baru pullback ini ya. Kalau dia mungkin dia rebound lagi dari 1000-an, level psikologi 1000, nah itu hal yang berbeda, itu lebih bagus lagi untuk swing. Jadi kalau ada membentuk bottom, swingnya akan lebih besar atau lebih kuat atau probabilitasnya lebih besar. Kalau baru swing sekali itu lemah ya, seringkali false. Kalau saya melihat data, kan sistem kita kan ada yang namanya data statistik. Kalau saham kondisi seperti ini akan seperti apa kemungkinannya ya. Kalau ini saya lihat dari chart yang terbentuk saat ini masih berisiko ya untuk masuk, itu menurut saya ya. Yay. Mohon pembahasan untuk swing, support dan resisten di berapa. Pertama support dan resisten dulu ya. Oke, support untuk SPAC di EMA 60 ya, kemudian di 105 itu EMA 60 di area 109 sampai dengan 105 itu supportnya. Kemudian area resisten di upper shadow di 130 dan 120 ya. Untuk swing saat ini belum, karena dia masih dalam tekanan turun. Kalau dia sudah membentuk sebuah candle netral atau ada satu candle bullish di area EMA 60, Anda bisa coba untuk swing. Saat ini candle terakhirnya kurang terlalu bagus. Terakhir kita sell di PTR di bulan April terakhir kemarin di 100 berapa? 120 ya, gitu. Sekali lagi ya, malam ini masih ada penawaran spesial ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin konsultasi lebih dalam dengan YEF ya, dengan advisor kami, Anda bisa join PTR untuk trading swing ya. Oke.
Tolong bahas SMRA secara teknikal untuk jangka pendek. Apa SMRA sudah uptrend, sudah punya di 550? Sebaiknya TP di berapa? Pertanyaan pertama, apakah sudah uptrend, kemudian TP-nya di berapa? Gitu ya. Kita bersihkan dulu, ini udah lama nggak dibahas ya. Oke, kita coba gambar trendline. Untuk uptrend pertama dia harus naik di atas 560, SMRA sudah. Kedua dia harus mematahkan uptrend line, downtrend line. Downtrend line sementara ini masih diuji, jadi belum ya. Kemudian apabila nanti sudah mematahkan downtrend line, kebetulan dia bisa ya, kemungkinan dia bisa dan membentuk sebuah higher low, baru kita bisa sebut dia uptrend karena sudah membentuk sebuah higher low gitu ya. Jadi nanti kita lihat dulu nih, kalau dia berhasil naik di atas, paling tidak di atas 600 ke atas, berarti memungkinkan untuk dia uptrend, tapi sekarang ini belum. Jadi kita akan lihat TP-nya ya, modal di 550, TP-nya di berapa. Jadi kalau kita lihat dari beberapa level yang cukup penting untuk SMRA itu, pertama level psikologis 600, kemudian yang kedua ini ada 2 kali diuji di 650. Jadi itu target swingnya. Meskipun itu bisa naik ke situ bukan berarti dia akan uptrend ya, karena dia harus membentuk sebuah higher low dulu. Jadi saran saya kalau dia naik di situ ya untuk swing trade take profit dulu, karena ini posisinya masih dalam downtrend. Pak Yev, tolong tanya saham cuan secara teknikal baiknya buy di berapa? Cuan ini Stockholm edisi terakhir kapan ya? Belum, bulan kemarin ya. Kita coba lihat apakah sekarang ini posisinya sudah tinggi atau belum, karena jangan sampai Anda beli di tempat kita jualan gitu ya. Nah, ini Stockholm edisi 2 April. Cuan sekarang di 900 ya. Ini saham sudah naik berapa ke TP berapa ini ya. Kita rekomendasi di 865 tanggal 2 April. Kita rekomendasi di 815, TP1 di 860. Hari ini di 900, terakhir di 900 berarti sudah mencapai TP1. Kemudian TP kedua 1000. TP2-nya sudah tercapai juga alhamdulillah. Stockholm ya sudah mencapai TP kedua, bahkan lebih dikasih ke 1070. Wow. Ya, berarti sudah naik sekitar dari 815 sudah naik 30% ya. Kemudian saat ini kalau kita mau beli lagi atau misalkan ada member PTR atau ada yang konsultasi ini mau buyback gitu ya. Apakah di harga saat ini menarik? Menurut saya saham ini ada gap di 810, jadi tidak menutup kemungkinan saham ini bisa mengalami penurunan kembali di 830, meskipun mungkin saja dalam jangka pendek dia bisa rebound dulu 970, tapi itu proses turun ke sini ya. Kenapa begitu? Karena tren akselerasi ini sudah dipatahkan. Sehingga kalau tren ini sudah dipatahkan, kita bisa mencari 0,6-nya itu di 785. Dan kebetulan di 810 ini ada gap support ya. Maka dari itu kalau Anda mau cari swing ke 950 970, Anda mau beli sekarang nggak apa-apa, dengan proteksi di 885 ke bawah. Tapi best price ya menurut saya itu di 810, 815 sampai dengan 780. Dan nanti mungkin TP-nya kita nggak muluk-muluk ya di 950 sampai dengan 1000 lagi ya. Gitu. Oke. Jadi ini saham ini setelah menyentuh 1000 tekanan jualnya langsung muncul ya, ini turun berjilid-jilid ya. Kita syukuri ya TP-nya sudah tercapai. Ya, jadi semoga sudah yang beli sudah merealisasikan itu ya. Karena harus bersyukur ya, sekarang ini marketnya kan lagi turun ya. Oke, tolong bahas Cleo, TP di harga berapa? Saya punya di harga 529. Kita coba lihat Cleo. Ini TP terakhir pembahasannya di 570, Anda punya di 529, berarti sekarang ini loss. Jadi TP-nya masih sama, ini 0,3 itu di 570, TP keduanya di 650. Kemudian untuk proteksi kita coba ambil di wave terkecilnya di 0,6 itu di 510 ke bawah. Ya, itu
harus proteksi karena kalau misalkan turun ke bawah sini takutnya dia mengkhawatirkan membentuk sebuah tower seperti ini kemudian dia konsolidasi lagi seperti itu. Oke, lanjut ya. Masih banyak yang belum subscribe, silahkan yang merasa Yev Talk ini bermanfaat dan Anda belum subscribe, silahkan dukung kami dengan subscribe, dan mungkin yang belum klik like, silahkan klik like. Lanjut, saya sudah punya posisi di ABMM, kira-kira secara teknikal posisi sekarang TP di mana, average-nya 3000-an. Oke, kita coba lihat TP-nya di mana ABMM. Oke, kita coba bersihkan dulu TP-nya. Ini kan saham baru koreksi ya, dan sepertinya koreksinya ini sudah patah, tapi kita akan coba mencari TP-nya ini dari Vivo Wave terakhir, yaitu di 4000. Ini terdekat sudah tercapai ya, di 3480 ini TP terdekatnya sudah tercapai. Kemudian TP selanjutnya itu di upper shadow ini ya, kebetulan 0,6 yaitu di 3980 sampai dengan 4000 ya. Seperti itu. Nah, ini bahas PNL, apa sudah waktunya beli? Beli untuk apa? Beli itu bisa dua ya, mau trading atau swing. Ya. Karena ini nggak ada penjelasannya, saya anggap untuk trading ya. Semoga ya sama ya, pengennya trading. Nggak tahu kan, harus ada kelengkapannya mau trade, mau, karena berbeda kalau mau invest sama trading kan berbeda cara melihatnya ya. Nah, sekarang ini menurut saya ini untuk trading baru saja breakdown support. Artinya potensinya dia akan meretest support sebelumnya yang sekarang ini mungkin akan menjadi resist, yaitu level psikologis 300 sampai dengan 308 itu 10%. Dengan risk kira-kira 5 sampai dengan 6%-an. Jadi kalau mau swing mungkin bisa, tapi ini bukan prioritas karena dia posisinya downtrend ya. Ini bisa untuk opsi kalau nggak ada saham seperti ini ya. Ini salah satu saham yang sangat menarik, kemungkinan ini bisa seperti Elite atau saham yang kemarin naik banyak itu apa ya Elite, kemudian PTMP ya, seperti itu ya, saham-saham baru ini akhir-akhir ini banyak yang bagus ya. Ini saham baru juga ya. Itu kalau ini untuk Penny Life ini cenderungnya turun karena dia membentuk sebuah lower high, kemudian breakdown support. Jadi kalaupun dia naik itu pullback, dan kalau pullbacknya ini selesai ya dia mungkin saja akan berlanjut turun dulu karena reversal itu nggak gampang ya, gitu, nggak secepat tiba-tiba naik gitu ya. Oke. Bantu analisa saham GGRM dan United Tractor, satu saham ya. Kalau mau masuk di berapa ini juga nggak dikasih penjelasan untuk apa, untuk trading. Maaf ya, mungkin kita berbeda dengan tempat lain. Kalau tempat lain langsung bisa menyimpulkan nih trading. Kita harus benar-benar tahu ini mau trading atau invest. Bahkan di luar sana tuh orang jawabnya itu generalisir ya. Jawab trading dan investasi jadi satu gitu ya. Jadi itu sangat kurang tepat. Jadi kalau kita bertanya ya harus spesifik mungkin. Anda tuh mau apa gitu ya. Nah, ini kita bahas apa tadi? Satu saham aja ya. Gudang Garam. Gudang Garam ini sudah naik ya. Nah, terakhir potensi pullbacknya di 30.000. Di situ ada gap yang sangat jelas. 30.300 ya. Jadi untuk beli swing di sana kemungkinan upside-nya sudah tidak terlalu besar ya, 6 sampai dengan 11%. Kalau Anda mau silahkan dengan proteksi di 27.400 yaitu sekitar 3%-an, 3 sampai dengan 4% gitu. Oke, mau tanya saham WINR kapan kira-kira on lagi? On apa? Nah, mohon maaf ya, saya nggak mau mengandang-andang apa ini arti on, ini apa nggak tahu ya. Jadi kalau Anda mau dibahas harus diberikan penjelasan selengkap-lengkapnya, mau uptrend, downtrend atau apalah ya, dikasih penjelasan. Mohon maaf ya. PTR ada promo Pak, ini ya ada promo ya, jadi silahkan ya, sebelum pakai 3 bulan ya biasanya, sampai pakai 12 bulan ini yang biasanya besoknya langsung nggak ada gitu ya. Ya nanti nggak tahu apakah ini lagi ya. Pak Bambang, tolong bahas BPTN, apa yang mau dibahas ya. Jadi kita nggak mau pembahasan yang mengide karena kita hanya menjawab apa yang ditanya saja. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ide-ide yang di kolom komentar tidak kita bahas karena pertanyaannya nggak ada,
eh, tujuannya juga nggak jelas, tanyanya untuk apa. Jadi karena Yev ini pengen menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan, ya kita nggak mau membahas terlalu lebar juga. Nantinya pengen yang spesifik supaya orang itu kalau nonton tuh tahu ini, oh ini pembahasan untuk trading, oh ini untuk investasi, supaya orang juga teredukasi kalau invest dan trading itu hal yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi kalau Anda mau memberikan ide, kami sangat mengapresiasi. Terima kasih bagi yang mungkin sudah bertanya di kolom komentar, namun mohon maaf tidak kita jawab karena ya sekali lagi ya, saya nggak mau dianggap punya kepentingan lagi di saham A, B, C karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak jelas kita bahas. Jadi kita jadi kesannya kita ingin membahas saham itu gitu ya. Jadi kita ingin memang independen dan tidak terafiliasi dengan emiten apalagi sekuritas ya. Kita memang hanya ingin bekerja untuk member-member kami, untuk kepentingan mereka. Jadi tidak ada kepentingan kepada satu emiten dan sebagainya ya. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sekali lagi yang sudah memberikan ide, namun mungkin ada beberapa yang belum saya bahas karena memang kami memerlukan sebuah kejelasan untuk pembahasan ya. Jadi nggak mau kita membahas yang tidak ditanyakan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semoga dapat dimaklumi, semoga dapat dipahami. Itu saja, sekali lagi ya, besok pagi ini akan diumumkan, jangan sampai Anda keduluan orang-orang yang sudah waiting list sebelumnya. Jadi silahkan Anda segera hubungi admin di Telegram dan di WA, nomornya sudah tercantum. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.